dan prosedur pasien gawat darurat. Pasien akan diidentifikasi terlebih dahulu oleh petugas pendaftaran apakah termasuk pada pasien baru atau pasien lama. Untuk pasien baru, petugas akan meminta pasien ataupun keluarga untuk mengisi formulir pendaftaran pasien baru terlebih dahulu. Untuk pasien asuransi kesehatan, petugas akan mengecek dokumen yang berhubungan dengan asuransi atau penjamin pasien tersebut. Setelah itu, pasien melakukan registrasi dan mendapatkan kartu berobat. Bila pasien tidak membawa kartu berobat, petugas akan mencarikan nomor rekam medis pasien pada MIUP. Petugas akan melakukan validasi data pasien yang lama dan mengecek dokumen lainnya untuk pasien asuransi kesehatan, kemudian melakukan registrasi. Setelah itu, pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan di gawat darurat. Dan jika pasien harus dirawat, maka pasien ataupun keluarga dapat mengikuti alur pasien masuk rawat inap. Alur dan prosedur pasien rawat inap. Pasien ataupun keluarga membawa surat pengantar rawat dari klinik rawat jalan, gawat darurat, ataupun kamar bersalin ke pendaftaran rawat inap. Jika pasien asuransi kesehatan, akan dicek dengan pelayanan dan kamar perawatan yang sesuai dengan plafon pasien. Setelah itu, dapat melakukan registrasi pendaftaran rawat inap. Petugas akan menghubungi kamar perawatan untuk memesan kamar dan menyampaikan hal-hal yang diperlukan dalam perawatan pasien berdasarkan catatan dalam surat pengantar rawat. Pasien diberikan penjelasan general consent atau persetujuan umum dan pembukukan nama tanda tangan pada formulir. Kemudian, perawat menghubungi ruang perawatan sebelum membawa pasien ke ruang perawatan. Perawat akan serah terima pasien dan rekam medis serta dokumen penunjang lainnya untuk tindak lanjut perawatan pasien. Pasien akan masuk ruang perawatan, diterima oleh dokter ruangan ataupun perawat ruangan. Standar Operating Procedure atau SOP penerimaan pasien baru. Pasien diterima dan diantar ke tempat tidur. Perawat akan membantu mengatur posisi pasien senyaman mungkin atau diatur sesuai dengan kebutuhan pasien. Serah terima pasien dengan petugas pengirim pasien tentang tindakan keperawatan, pengobatan yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjut serta operan obat dan barang-barang milik pasien. Perawat pengirim pasien memperkenalkan keluarga pasien dan juga pasien terkait perawat yang sedang berjaga dan diberitahukan dokter yang bertanggung jawab selama pasien dirawat. Perawat yang sedang berjaga akan memeriksa keadaan umum pasien yang berupa tanda-tanda vital pasien. Tanda-tanda vital yang diperiksa meliputi nadi, suhu, tekanan darah, jumlah pernapasan atau saturasi oksigen, berat badan, serta tetesan infus sesuai atlas. Perawat yang sedang berjaga akan memberitahu keluarga pasien terkait keadaan pasien, program rencana terapi atau tindakan selanjutnya sesuai dengan wewenang perawat, tata tertib yang ada di rumah sakit, hak dan juga kewajiban pasien, letak ruang perawat, kamar mandi pasien, musola, kantin, dan ruang lainnya. Perkiraan tarif dalam satu hari meliputi tarif akomodasi, tarif pelayanan medis, tarif pelayanan keperawatan, tarif pemeriksaan penunjang yang diperlukan pasien, dan juga perkiraan biaya obat-obatan yang diperlukan. Informed consent meliputi persetujuan tindakan medis, kesanggupan keluarga pasien untuk membayar bila pasien dirawat tanpa menggunakan jaminan kesehatan, serta penyimpanan sanitasi obat pasien. Bila pasien menggunakan jaminan kesehatan yang berupa Askes, Jamkesmas, Jamkesda, ataupun jam sostek, keluarga diberikan status jaminan pasien. Kemudian, perawat yang berjaga akan menulis data pasien di resister dan juga pada papan nama.
Alur pasien pulang sembuh. Setelah dilakukan visit, dokter penanggung jawab pasien atau DPJP akan mengkaji asuhan perawatan. Jika pasien sudah sembuh, dokter akan memberikan surat izin pulang dan memberi checklist kolom diizinkan pulang oleh dokter untuk diproses di pendaftaran rawat inap. Pasien dan juga keluarga dapat menyelesaikan administrasi dan pembayaran di pendaftaran rawat inap dan kasih rawat inap. Pasien dan juga keluarga dapat menyerahkan surat izin pulang yang sudah diketahui pada bagian pendaftaran dan juga kasih. Setelah dilakukan proses administrasi, pasien dapat diperbolehkan untuk pulang.